Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk teman-teman penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Hari ini saya akan mencoba memberikan beberapa tips terkait dengan penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, eh, saya telah merasakan penyakit ini cukup lama, dari tahun 2018 kayaknya. Saya mulai membaik di 2021 dan kembali lagi di 2023. Kemudian pada hari ini alhamdulillah saya sudah terlihat lebih baik, lebih sehat dan lebih fresh. Banyak hal yang saya alami, dapati dan jalani selama terkena penyakit GERD ini, semuanya pada dasarnya akan membuat kita menjadi jauh lebih baik, karena saya rasakan sendiri itu. Saya sudah bisa beraktivitas, saya sudah bisa melakukan hal-hal uh, luar biasa lainnya, saya sudah bisa melakukan hal-hal hebat, saya bisa mengangkat yang berat-berat, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi tips terkait dengan perasaan sesak, perasaan sulit bernafas ketika melakukan aktivitas yang menurut kalian berat, padahal itu biasa saja. Contohnya ya, teman-teman itu ketika disuruh atau eh, disuruh atau diperintahkan oleh entah itu saudara, keluarga ataupun bos, itu biasanya teman-teman penderita GERD itu memikirkan dulu eh, cemasnya itu daripada kegiatannya. Alhasil sebelum melaksanakan kegiatan, teman-teman sudah cemas duluan. Nah, akhirnya teman-teman tidak bisa melakukan kegiatan itu. Bukan tidak bisa, tetapi sudah memikirkan hal-hal yang tidak layak untuk dipikirkan sebelumnya, sehingga kegiatan itu agak terasa lebih berat. Padahal tidak. Nah, muncullah muncullah sesak nafas, bukan sesak nafas sebenarnya, cuman karena susah nafas, karena pikirannya itu banyak, cemasnya itu banyak, akhirnya dia susah bernafas. Coba kalau teman-teman bisa lebih santai, lebih rileks melakukan kegiatan itu. Misalnya teman-teman disuruh naik tangga misalnya, atau ke gedung bertingkat yang notabene teman-teman sudah mindset di dalam kepalanya bahwa saya akan naik anak tangga berapa tingkat, pasti saya akan capek. Ya pasti akan capek karena teman-teman pikirkan seperti itu. Coba teman-teman santai saja, disuruh, oh biasa, saya ke gedung ini, tangga ini, oh biasa. Tidak terjadi apa-apa juga kok, sudah pernah melakukan sebelumnya, dan ternyata betul tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah kemudian yang teman-teman simpan di dalam kepala teman-teman, bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu harus teman-teman biasakan, sehingga sesak-sesak nafas ataupun sulit nafas itu adalah sensasi yang lewat, sensasi yang sebentar lagi akan lewat gitu, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman susah nafas itu seolah-olah sudah mau seolah-olah sudah mau pingsan. Padahal bukan. Coba teman-teman jalan, coba teman-teman beraktivitas, bercerita, pasti jauh lebih baik kan? Dan sampai dengan detik dan hari ini teman-teman tidak mati gara-gara uh, sensasi sulit bernafas itu, iya kan? Coba tanya diri teman-teman, ada masalah dengan sensasi susah nafas itu? Tidak ada kan? Jadi teman-teman harus juga lebih aware, lebih realistis terkait dengan apa yang teman-teman rasakan terkait dengan sensasi susah nafas seperti itu. Karena itu akan membuat aktivitas teman-teman terganggu serius. Karena saya sudah merasakan itu, saya merasa bahwa saya tidak produktif dalam hari itu. Sehingga ketika ada sensasi-sensasi susah nafas seperti itu, teman-teman bisa lebih santai, bisa lebih damai, bisa lebih menjalani seperti itu. Intinya teman-teman tawakal saja. Teman-teman tawakal saja, serahkan sama Allah. Apa yang akan terjadi pada diri teman-teman, itulah yang terbaik. Tapi jangan pernah khawatir ketika teman-teman mendapati teman-teman
susah bernapas. Itu bukan susah bernapas, itu bukan sesak napas, tapi itu lebih kepada otak kita yang mensugesti kegiatan itu. Akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan. Teman-teman menjadi kurang produktif, teman-teman menjadi malas, tidak bergairah melakukan kegiatan itu. Untuk tips saya terkait dengan susah nafas ini, teman-teman abaikan saja, teman-teman cuek saja, lakukanlah sesuai dengan apa yang ada di pikiran teman-teman, ya. Tidak ada, insya Allah untuk susah nafas dan merasa sesak nafas itu tidak ada sebenarnya. Tidak, itu hanya ilusi yang teman-teman buat, yang kemudian membuat teman-teman menjadi malas, tidak produktif dan lebih senang rebahan seperti itu. Bangkit, teman-teman jalani, tarik nafas pelan-pelan, kemudian jalani, ya. Untuk hari ini terkait dengan susah nafas, itu saja tips saya yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bisa menjadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lainnya. Oke, untuk hari ini itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan sensasi susah nafas. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa dan itu adalah sebuah hal yang biasa, hal yang wajar. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat siang dan salam sehat.